ketakutan. Hal yang sederhana ini membuat hidup orang benar akan fatal, saudara. Jangan anggap remeh yang namanya virus takut. Banyak orang takut imannya nggak akan bisa bertumbuh. Orang takut responnya pasti salah. Orang takut hidupnya semakin mengandalkan kekuatan dunia. Tapi waktu kita bangun percayalah. Saudara percaya kalau saudara lihat di Keluaran 20 ayat 20, apa sih tujuannya Tuhan dengan masa-masa sukar ya? Kemarin saya sudah buat renungannya ini. Keluaran 20 ayat 20 kita baca terlebih dahulu, bisa ditayangin firman-Nya. Keluaran 20 ayat 20. Hari ini lihat apa yang dikatakan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah apa saudara takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Tuhan ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Seringkali kita sebagai orang benar, waktu saya mengalami badai yang besar dalam hidup saya, ayat ini menjadi perenungan buat saya. Karena ketika saya merasa saya semakin terpuruk dengan masalah yang semakin besar, saya sudah semakin gak bisa berbuat apa-apa. Bawaan saya cuma stres, depresi, nangis, merenungi nasib. Itu yang saya alami setiap hari sampai Tuhan berkata lewat firman. Tuhan bilang ini, jangan takut. Semua masalah yang kelihatan besar ini untuk menguji imanmu. Aku datang dengan maksud menguji imanmu supaya takut akan aku dan jangan berbuat dosa. Itu ada buat hidup. Kita merasa bahwa selama ini saya merasa dosa kecil itu tidak jadi masalah. Saya merasa bahwa yang dosa besar itu yang suami saya. Saya kan dosanya sebagai istri ya cuma tidak tunduklah Tuhan. Suka maki-maki, suka emosi, itu aja seputar. Tapi Tuhan berkata nggak ada dosa besar, dosa kecil. Upah dosa tetap maut. Hari ini jangan merasa, oh saya bukan jadi pembunuh, saya juga korupsi mungkin 1 juta, yang sana koruptor, saya bukan gitu ya. Saudara percaya setiap kita lagi ngalami masa sukar karena ini ujian akhir. Kita percaya bahwa musuh kita yang terbesar itu bukan keuanganmu yang bangkrut, bukan suamimu yang berubah, bukan kanker, enggak. Itu semua masalah biasa-biasa. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau pulihkan, mau buat saudara kanker stadium 4 hari ini, detik ini sembuh, itu cuma balik telapak tangan. Tangkap saudara. Apa sih masalah kita yang terbesar yang tidak bisa Tuhan selesaikan hanya balik telapak tangan? Belah laut aja sekejap, mati busuk aja sekejap, 5 roti 2 ikan aja hanya sekejap, hitungannya 5.000. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini Tuhan itu menguji saudara, bukan hanya fokus supaya yang bangkrut jadi kembali kaya, yang mengalami keadaan sulit, keuangan sulit. Tuhan cepet toh Tuhan bawa saya keluar dari masalah. Kalau semua serba instan, maka di akhir zaman hati-hati. Musuh kita terbesar itu iblis. Sementara firman Tuhan berkata apa? Gimana caranya? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh terbesar. Karena kalau masalahmu hari ini keuangan, tidak ada. Tuhan bilang gini, kalau keuanganmu tidak selesai, tidak kaya seperti dulu, surga nutup. Enggak loh saudara. Kalau hari ini kau nggak dipulihkan, nanti kalau mati ya sudah. Berarti pemenang itu cuma sekedar masalah selesai, sakit kanker. Orang hari ini walaupun sakit kanker tidak sembuh sampai akhirnya meninggal, pintu surga tetap terbuka. Tapi yang paling bahaya hari-hari ini musuh kita ini roh jahat di udara.
Kalau saudara tidak pernah bisa menang dari roh jahat di udara, maka targetnya berhasil, saudara akan dibawa kepada maut. Makanya Tuhan hari ini senang dengan masa sukar. Kenapa? Karena semakin tingkat kesukaran terjadi, banyak orang mulai bangun iman. Banyak orang mulai bangun rasa takut sama Tuhan. Banyak orang mulai hidup meninggalkan dosa, dikoreksi sama Tuhan. Dulu mulutmu hidup mati dikuasai mulut. Jangan sampai gampang-gampang menggembangkan sesuatu yang negatif. Ini hal penting, saudara. Karena ketika kita baca firman, hidup mati dikuasai lidah, bukan dikuasai seberapa banyak uangmu. Ketika kita sadar bahwa hari itu ketika saya merenung, saya cuma bilang ini, Tuhan bilang ini, ingat loh, musuhmu iblis. Kamu gak lagi musuh dengan suamimu Allah. Dan engkau gak boleh memusuhi orang yang aku kasihi. Saya dulu punya musuh dua yang menyakiti saya. Suami saya dan wanita yang merusak rumah tangga saya. Itu musuh yang membuat saya merasa bahwa itu kurang ajar, benar, yang membuat hidup saya susah. Tapi waktu Tuhan berkata, musuhmu bukan dua orang ini. Walaupun dua orang ini membuat hidupmu susah, aku tetap mati buat dua orang ini, termasuk suami dan wanita yang merusak rumah tangga. Ketika mereka bertobat, hatiku juga disenangkan. Dari situ saya sadar. Hari itu saya merenungkan firman Tuhan, cuma bilang ini, 3 hal yang bisa membuat iblis di firman Tuhan hancur, kalah, lari. Itu yang pertama, tunduk sama Allah, maka iblis akan lari. Yang kedua, iman yang teguh. Dan yang ketiga, hidup yang mengandalkan Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang gini, Eli, mulai sekarang kamu harus bisa hidup hari ini tunduk sama Allah. Respon dijaga. Iman yang sedang aku bentuk. Saudara ngerasain gak proses ujian di seluruh dunia? Di masa akhir saudara sedang mengalami 3 ini, saudara. Tunduk sama Allah mulai dibentuk buat orang benar. Dulu hidupnya bisa seenaknya, ya, mau berbuat dosa ya suka-sukanya lah, mau maki orang, main maki orang, mau marah-marah enggak. Tapi hari-hari ini saya saja merasakan Tuhan koreksi hidup saya. Hal yang kecil sekalipun Tuhan koreksi hidup saya. Waktu iman terasa enggak ujian iman? Saudara percaya iman hari-hari ini lagi dimurnikan semua. Tuhan gak mau imanmu KW1. Banyak orang merasa bangga jadi orang Kristen kualitas 1. Itu sama saja tetap imitasi. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang imannya benar-benar timbul seperti emas. Kita belajar seperti seorang Ayub. Makanya buka PowerPoint-nya. Hari ini bisa dibantu. Nah, kalau saudara baca Ayub 3 ayat 25 sampai 26, apa yang dikatakan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Buka PowerPoint-nya tadi. Hari ini berhenti untuk takut. Karena justru takut itu bukan membawa solusi, saudara. Tidak menambah sehasta jalan hidup kita. Iblis itu lagi gencar membawa setiap orang benar untuk hidup takut. Karena ketika saudara takut, apa yang ditakutkan itu malah menimpa saudara. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab Ayub, itu tidak akan membawa tenang dan tentram, malah hidupmu terpuruk. Bahkan orang takut pasti tidak mendapat istirahat dan gelisah. Nanti akhirnya apa? Penyakit ini. Saya waktu beberapa saat ngantar seorang yang sakit ya ke UGD. Di UGD itu penuh, saudara. Sampai tempat tidur itu penuh. Dan ketika saya mendengar suster lagi ngomong-ngomong gitu ya, susternya bilang gini, heran ya, banyak orang sakit tapi waktu dicek semuanya baik.
membuat orang sakit hari-hari ini. Jiwa pikirannya sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Tapi pikiran kita hari-hari ini bukannya belajar percaya bulat sama Tuhan, tapi lihat bulat-bulat. Semua yang saudara lihat, saudara bulat-bulat melihatnya, saudara telan semua ini bahwa ini akhir hidup saudara. Keuangan bangkrut, ya itu yang menentukan. Sudah Tuhan, kalau bangkrut tidak punya masa depan. Tuhan, kalau pasanganku selingkuh, aku sudah tidak punya masa depan buat hidupku dan anak-anak. Seringkali kita berpikir bahwa hari ini hidup yang menentukan segalanya itu tergantung dari apa yang kita lihat hari ini, tapi bukan dari apa yang Tuhan lihat. Senyatanya Tuhan melihatnya bukan seperti itu. Bahkan firman Tuhan berkata, waktu saya ngalami badai bertubi-tubi, saya bilang gini, Tuhan, saya bisa gak bertahan di dalam badai yang besar sementara saya gak bisa apa-apa. Masa gak bisa cari uang, gak pernah kerja, gak pernah mau boro-boro, yang namanya merias wajah juga gak bisa, jahit yang gak bisa. Bahkan suami saya sering bilang gini, kamu bisanya apa? Waktu saya mengalami badai yang begitu besar, saya pikir hidup saya selesai. Lihat 3 anak, saya bilang selesai. Tapi apa yang Tuhan katakan yang membuat saya bangkit. Tuhan berkata gini, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan tidak pernah berkata kapok, syukurin. Dunia mungkin waktu lihat kita babak belur, dunia berkata gini, kasihan deh lu, malah nasib hanya satu. Hari itu saya mendengar orang yang gak suka sama saya, teman baik sekalipun, waktu saya mengalami badai, teman baik saya bisa berkata kapok, ketakutan. Hal yang sederhana ini membuat hidup orang benar akan fatal, saudara. Jangan anggap remeh yang namanya virus takut. Banyak orang takut imannya gak akan bisa bertumbuh. Orang takut responnya pasti salah. Orang takut hidupnya semakin mengandalkan kekuatan dunia. Tapi waktu kita bangun percaya, percayalah. Saudara percaya, kalau saudara lihat di Keluaran 20 ayat 20, apa sih tujuannya Tuhan dengan masa-masa sukar ya? Kemarin saya sudah buat renungannya ini. Keluaran 20 ayat 20 kita baca terlebih dahulu, bisa ditayangin firmannya. Keluaran 20 ayat 20. Hari ini lihat apa yang dikatakan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah apa saudara, takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Tuhan ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Seringkali kita sebagai orang benar, waktu saya mengalami badai yang besar dalam hidup saya, ayat ini menjadi perenungan buat saya. Karena ketika saya merasa saya semakin terpuruk dengan masalah yang semakin besar, saya sudah semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Bawaan saya cuma stres, depresi, nangis, merenungi nasib. Itu yang saya alami setiap hari sampai Tuhan berkata lewat firman. Tuhan bilang ini, jangan takut. Semua masalah yang kelihatan besar ini untuk menguji imanmu. Aku datang dengan maksud menguji imanmu supaya takut akan aku dan jangan berbuat dosa itu ada buat hidup. Kita merasa bahwa selama ini saya merasa dosa kecil itu tidak jadi masalah. Saya merasa bahwa yang dosa besar itu yang suami saya.
Saya kan dosanya sebagai istri ya cuma gak tunduk lah Tuhan, suka maki-maki, suka emosi, itu aja seputar. Tapi Tuhan berkata gak ada dosa besar, dosa kecil, upah dosa tetap maut. Hari ini jangan merasa, oh saya bukan jadi pembunuh, saya juga korupsi mungkin 1 juta, yang sana koruptor, saya bukan gitu ya. Saudara percaya setiap kita lagi ngalami masa sukar karena ini ujian akhir. Kita percaya bahwa musuh kita yang terbesar itu bukan keuanganmu yang bangkrut, bukan suamimu yang berubah, bukan kanker, enggak. Itu semua masalah biasa-biasa. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau pulihkan, mau buat saudara kanker stadium 4 hari ini, detik ini sembuh, itu cuma balik telapak tangan. Tangkap saudara. Apa sih masalah kita yang terbesar yang gak bisa Tuhan selesaikan hanya balik telapak tangan? Belah laut aja sekejap, mati busuk aja sekejap, 5 roti 2 ikan aja hanya sekejap, hitungannya 5.000. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini Tuhan itu menguji saudara bukan hanya fokus supaya yang bangkrut jadi kembali kaya, yang mengalami keadaan sulit, keuangan sulit, Tuhan cepet toh Tuhan bawa saya keluar dari masalah. Kalau semua serba instan, maka di akhir zaman hati-hati. Musuh kita terbesar itu iblis. Sementara firman Tuhan berkata apa? Gimana caranya? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh terbesar. Karena kalau masalahmu hari ini keuangan, tidak ada. Tuhan bilang gini, kalau keuanganmu tidak selesai, tidak kaya seperti dulu, surga nutup. Enggak loh saudara. Kalau hari ini kau nggak dipulihkan, nanti kalau mati ya sudah. Berarti pemenang itu cuma sekedar masalah selesai, sakit kanker. Orang hari ini walaupun sakit kanker tidak sembuh sampai akhirnya meninggal, pintu surga tetap terbuka. Tapi yang paling bahaya hari-hari ini musuh kita, ini roh jahat di udara. Kalau saudara tidak pernah bisa menang dari roh jahat di udara, maka targetnya berhasil, saudara akan dibawa kepada maut. Makanya Tuhan hari ini senang dengan masa sukar. Kenapa? Karena semakin tingkat kesukaran terjadi, banyak orang mulai bangun iman. Banyak orang mulai bangun rasa takut sama Tuhan. Banyak orang mulai hidup meninggalkan dosa, dikoreksi sama Tuhan. Dulu mulutmu hidup mati dikuasai mulut. Jangan sampai gampang-gampang menggembangkan sesuatu yang negatif. Ini hal penting saudara. Karena ketika kita baca firman, hidup mati dikuasai lidah, bukan dikuasai seberapa banyak uangmu. Ketika kita sadar bahwa hari itu ketika saya merenung, saya cuma bilang ini, Tuhan bilang ini, ingat tuh, musuhmu iblis. Kamu gak lagi musuh dengan suamimu, suamimu alat. Dan engkau gak boleh memusuhi orang yang aku kasihi. Saya dulu punya musuh 2 yang menyakiti saya. Suami saya dan wanita yang merusak rumah tangga saya. Itu musuh yang membuat saya merasa bahwa itu kurang ajar, benar, yang membuat hidup saya susah. Tapi waktu Tuhan berkata, musuhmu bukan 2 orang ini. Walaupun 2 orang ini membuat hidupmu susah, aku tetap mati buat 2 orang ini, termasuk suami dan wanita yang merusak rumah tangga. Ketika mereka bertobat, hatiku juga disenangkan. Dari situ saya sadar. Hari itu saya merenungkan firman Tuhan, cuma bilang ini, 3 hal yang bisa membuat iblis di firman Tuhan hancur, kalah, lari. Itu yang pertama, tunduk sama Allah, maka iblis akan lari. Yang kedua, iman yang teguh. Dan yang ketiga, hidup yang mengandalkan Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang gini, Eli, mulai sekarang kamu harus bisa hidup hari ini tunduk sama Allah, respon dijaga. Iman yang sedang aku bentuk. Saudara ngerasain gak proses ujian di seluruh dunia? Di masa akhir saudara sedang mengalami 3 ini saudara.
Tunduk sama Allah mulai dibentuk buat orang benar. Dulu hidupnya bisa seenaknya, ya. Mau berbuat dosa, ya suka-sukanya lah. Mau maki orang, main maki orang, mau marah-marah enggak. Tapi hari-hari ini saya saja merasakan Tuhan koreksi hidup saya. Hal yang kecil sekalipun Tuhan koreksi hidup saya. Waktu iman kerasa enggak ujian iman. Saudara percaya iman hari-hari ini lagi dimurnikan semua. Tuhan gak mau imanmu KW1. Banyak orang merasa bangga jadi orang Kristen kualitas 1. Itu sama saja tetap imitasi. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang imannya benar-benar timbul seperti emas. Kita belajar seperti seorang Ayub. Makanya buka PowerPoint-nya. Hari ini bisa dibantu. Nah, kalau saudara baca Ayub 3 ayat 25 sampai 26, apa yang dikatakan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Buka PowerPoint-nya tadi. Hari ini berhenti untuk takut. Karena justru takut itu bukan membawa solusi, saudara. Tidak menambah sehasta jalan hidup kita. Iblis itu lagi gencar membawa setiap orang benar untuk hidup takut. Karena ketika saudara takut, apa yang ditakutkan itu malah menimpa saudara. Bahkan firman Tuhan berkata di kitab Ayub, itu tidak akan membawa tenang dan tentram, malah hidupmu terpuruk. Bahkan orang takut pasti tidak mendapat istirahat dan gelisah. Nanti akhirnya apa? Penyakit timbul. Saya waktu beberapa saat ngantar seorang yang sakit ya ke UGD. Di UGD itu penuh loh saudara, sampai tempat tidur itu penuh. Dan ketika saya mendengar suster lagi ngomong-ngomong gitu ya, susternya bilang gini, heran ya, banyak orang sakit tapi waktu dicek semuanya baik. Apa yang membuat orang sakit hari-hari ini? Jiwa pikirannya sudah tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Tapi pikiran kita hari-hari ini bukannya belajar percaya bulat sama Tuhan, tapi lihat bulat-bulat. Semua yang saudara lihat, saudara bulat-bulat melihatnya, saudara telan semua ini, bahwa ini akhir hidup saudara. Keuangan bangkrut, ya itu yang menentukan. Sudah Tuhan, kalau bangkrut gak punya masa depan. Tuhan, kalau pasanganku selingkuh, aku sudah gak punya masa depan buat hidupku dan anak-anak. Seringkali kita berpikir bahwa hari ini hidup yang menentukan segalanya itu tergantung dari apa yang kita lihat hari ini, tapi bukan dari apa yang Tuhan lihat. Senyatanya Tuhan melihatnya bukan seperti itu. Bahkan firman Tuhan berkata, waktu saya ngalami badai bertubi-tubi, saya bilang gini, Tuhan, saya bisa gak bertahan di dalam badai yang besar sementara saya gak bisa apa-apa. Masa gak bisa cari uang, gak pernah kerja, gak pernah mau boro-boro, yang namanya merias wajah juga gak bisa, jahit yang gak bisa. Bahkan suami saya sering bilang gini, kamu bisanya apa? Waktu saya mengalami badai yang begitu besar, saya pikir hidup saya selesai. Lihat 3 anak, saya bilang selesai. Tapi apa yang Tuhan katakan yang membuat saya bangkit? Tuhan berkata gini, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan tidak pernah berkata kapok, syukurin. Dunia mungkin waktu lihat kita babak belur, dunia berkata gini, kasihan deh lu, malah nasibmu. Hanya satu, hari itu saya mendengar orang yang gak suka sama saya, teman baik sekalipun, waktu saya mengalami badai, teman baik saya bisa berkata kapok, syukur.
hidup terlalu sombong, terlalu nyaman, rasain. Tapi hanya satu yang membuat saya bangkit sampai 15 tahun Tuhan angkat hidup saya. Satu, karena saya dengar apa kata Tuhan. Hari itu Tuhan cuma bilang, jangan dengar apa kata orang, tapi justru hidupmu berbahagia di tengah engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Jujur saya ketemu Tuhan hari ini, saya bisa jadi hamba Tuhan bukan saat saya zona nyaman. Saya jatuh cinta sama Tuhan. Saya memberikan hidup saya sama Tuhan pada saat saya ketemu Tuhan di lembah kekelaman. Di lembah di mana hidup saya hancur, saudara. Makanya hari ini yuk, siapa yang takut pasti sulit tidur, hidupnya tidak pernah damai. Hari ini buang takut. Takut juga tidak bisa mengubah masalah kita selesai. Buat apa? Justru waktu kita bangun percaya, kita melihat cara Tuhan yang ajaib di luar akal pikiran kita. Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah yuk kita lihat cara mengatasi ketakutan. Ayub 23 ayat 10b. Apa yang saudara tahu hari ini? Saya belajar dari seorang Ayub. Waktu itu saya cuma tahu Tuhan itu sebagai mesin ATM saya, center kelas, satpam yang jagain. Saya sebelum diproses, saya cuma tahu Tuhan itu sebatas Tuhan itu mesin ATM saya. Tuhan hanya sebatas satpam yang saya suruh jagai anak saya, jagai suami, jagai hidup saya, jagai perusahaan suami saya supaya tambah kaya, tambah sukses. Kalau saya pergi ke luar negeri, jagai rumah saya supaya tidak ada maling yang bisa masuk. Sebatas itu. Tapi hari ini lewat proses saya belajar, punya pengalaman dulu dari kata orang. Tapi hari ini saya ngalami Tuhan yang hebat. Makanya saya tidak pernah kenal capek untuk pelayanan. Selama saya masih punya waktu, saya masih diberi kekuatan, saya jalan, saudara. Orang sampai tanya kalau saya pelayanan, Bu Eli, apa rahasianya kamu bisa kuat seperti itu? Usia 54 loh saudara tahun ini. Kalau secara akal, kuat gak terbang sana, pagi di Jakarta, sore di Bali, malam sudah di Surabaya, besok terbang lagi ke Manado. Secara akal, saya itu gak berani ngajak orang kalau pelayanan yang singkat langsung lanjut. Karena berapa kali saya sudah uji coba, yang saya ajak itu lebih muda 10 tahun dari saya. Semuanya ambruk. Saya pingin bawa pelayanan, orang bantu saya, malah saya keroi dia, mau muntah-muntah, saudara. Bawa ke dokter, semuanya tidak kuat, saudara. Makanya kenapa saya kalau pelayanan jarang ditemani. Orang bilang gini, Bu, kamu tidak perlu teman. Tidak, saya punya malaikat Tuhan yang berkemah, sudah cukup. Nanti kalau jatuh enggak pernah jatuh. Nanti kalau sakit enggak pernah sakit. Tolak dalam nama Yesus. Sampai hari ini saya tidak pernah sakit, saudara. Itu anugerah. Tidur juga kadang-kadang ya tidur, tapi saya bersyukur dapat anugerah. Saya gampang tidur, di pesawat tidur, saya ada waktu di mobil saya bisa tidur, saya bisa ngecas waktu-waktu. Itu dahsyatnya Tuhan buat kekuatan saya. Nah kita lihat, kalau hari ini kitab Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, akan timbul seperti emas. Hari ini buang ketakutan saudara, yaitu saudara jangan melihat masalah itu badai, malapetaka. Hari ini engkau mengalami keadaan apapun, engkau bukan korban masalah. Tapi justru lewat masalah Tuhan mau kasih berkat perkara yang jauh lebih besar. Tangkap saudara. Hari ini orang takut karena melihat bahwa masalah yang makin besar itu akan menutup hari esokmu. Enggak. Justru lewat masalah yang besar, hari esok itu Tuhan mau kasih saudara berkat yang jauh lebih besar. Makanya hari ini kita punya pemikiran seperti Ayub. Saya belajar waktu ujian pada hidup saya cuma bilang ini, hai Eli, tenangkan jiwamu, ini cuma ujian. Jadi tidak selamanya. Masalah ada expirednya. Saya mengalami badai yang besar, saya tahu bahwa Tuhan sudah tahu jalan hidup rumah tangga saya seperti apa.
Dan kalau ini ujian, itu cuman menguji imannya Eli Kurniawati supaya timbulnya bukan seperti timbul tenggelam. Ini namanya palsu, tidak murni. Tapi iman yang murni itu selalu timbul, saudara. Dihajar badai sekalipun dia tetap berkata, aku tetap percaya. Itu iman yang diharapkan seperti emas, itu timbul terus. Tapi berapa banyak anak Tuhan Kristen sejak lahir imannya cuma timbul tenggelam tergantung banyaknya uang. Kalau uangku tebal, rezeki lancar, imanku berkata yes, Tuhanku dahsyat. Saya mengembalakan ibu-ibu di BD. Saya bisa lihat wajah ibu-ibu tanggal 1 dan tanggal tua, responnya beda. Kalau tanggal 1 disapa, shalom, shalom Ibu Eli. Karena pulang ibadah bisa shopping, bisa makan enak. Tapi kalau sudah tanggal tua, coba sapa, mukanya pasti lonjong-lonjong. Mikirin dulu, kok udah tanggal 1 cepet, uang sudah tipis. Coba sapa, shalom, pasti shalom. Tergantung uang. Jujur, hidup kita ini bukan ditentukan apa kata uangmu. Hari ini kita memang butuh uang, tapi hari ini saya ngajari jemaat saya, hidup ini harus BT bukan BU. Setiap kali yang membuat kita takut karena kita selalu berkata BU. Kalau uang tidak ada, maka kita hari ini hidup takut. Tapi kalau kita berkata BT, kita butuh Tuhan. Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap saat ada di dalam setiap doa-doa kita. Amin. Saudara dapat uang, tidak sewaktu-waktu bisa dapat. Hutang online bayar. Tapi waktu kita butuh Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di pihak saudara. Dia sang pembuka jalan saat tiada jalan. Itu yang dibangun. Yang kedua, hari ini kita jangan sampai tahu Tuhan itu hanya sebatas ATM Sinterklas Satpam. Tapi hari ini katakan, aku tahu proses hidup yang berat ini hanya membuat imanmu timbul seperti emas. Sehingga kita tidak takut. Malah kita berkata, thank you buat proses. Terima kasih buat proses. Kalau tanpa proses, ternyata imanku hanya KW, kualitas 1, tidak murni. Hari ini Tuhan memurnikan iman saudara yang tidak lagi belajar melihat bulat-bulat, tapi mulai berkata, aku percaya bulat-bulat apa yang Tuhan lakukan buat hidup saya. Sekalipun sampai hari ini semua masalah belum berlalu, tapi aku memilih tetap percaya. Itu iman yang timbul seperti emas. Amin. Berikutnya yuk kita lihat Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, nah ini taunya lagi, apa saudara? Penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kalau kita tahu penebus kita hidup di tengah keadaan keuanganmu yang krisis mati, mungkin orang bilang ini sulit, susah, mana mungkin sudah vonis dokter kanker stadium 4, mungkin. Tapi waktu kita tahu penebus kita hidup, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Kalau Tuhan hidup sampai hari ini dalam hidupmu, maka tidak ada orang benar yang takut. Hari ini penebus kita hidup, dia bisa membelah laut dalam sekejap, dia bisa buka jalan saat tiada jalan. Dia hari ini pertolongannya nggak pernah terlambat. Menurut kita berlambat-lambat, tapi Tuhan selalu on time. Kalau kita tahu penebus kita hidup, maka kita percaya hari ini orang benar di tengah krisis, mereka tidak akan takut, mukanya tidak akan lonjong, tidak akan kayak Tom and Jerry, tidak akan kayak kuda dan bawaannya, hidup sukacita. Saya sejak kenal siapa Tuhan, saya tahu penebus saya hidup, walaupun orang bilang ini sulit. Kalau orang lain bilang sulit karena orang lain gak punya penebus yang hidup. Tapi kalau kita tahu seperti Ayub, aku tahu penebusku hidup. Keadaanmu boleh hancur seperti apapun, tapi penebus saudara hari ini sampai hari ini dia tidak pernah berubah. Amin. Berikutnya yang ketiga,
Ayub 42A 2 sampai 2B. Tidak ada rencana Tuhan yang apa, saudara? Gagal. Berarti saudara tahu bahwa kita punya Tuhan yang rencananya nggak pernah gagal. Sekalipun rencana saudara kacau balau hari ini. Mungkin saudara lagi bangun rencana bisnis, pengennya dapat untung banyak. Tadi tanya Pak Suwandi di perjalanan, ya makanya saya keluarin speakernya karena waktu telepon dia nangis. Saya pikir masalah apa sih gitu ya, sampai nangis belum apa-apa sudah gitu. Saya lupa bawa headset itu, jadi saya keluarin suaranya. Ya saya cuma bilang gini sama ibu itu, Bu, ternyata dia hati-hati ya saudara, tidak ada yang instan loh. Ini proses buat saudara dan saya. Kalau sudah kepepet, jangan ambil investasi yang terlihat menjanjikan, hutang online, ya, judi online. Saya pelayanan beberapa saat di penjara, karena setiap bulan kami pelayanan di penjara. Banyak orang yang masuk ke penjara itu karena judi online. Banyak saudara. Sinyo masih kecil, saya tanya, aduh Nyo, kamu masih kecil kenapa kesini? Narkoba, enggak, AI, judi online. Ketemu lagi susuk-susuk yang usianya sudah 60. Kenapa Su? Kok bisa di sini Su? Judi online. Saudara hati-hati. Ibu ini tadi histeris. Uang habis dalam sekejap 10 M. Habis. Saudara, hari-hari ini saya minggu lalu konselingnya orang juga 2 M habis sekejap. Makanya proses hidup di akhir zaman ini untuk kebaikan saudara. Jangan pernah mempercepat waktunya Tuhan. Bukannya masalahmu selesai, makin tambah masalah. Hari ini percayalah, ikut Tuhan, dijalani aja. 3 hal ini cara mengatasi ketakutan. Saudara pulang dari tempat ini, jangan hanya tahu hutangmu besar, jangan hanya tahu usahamu drop, jangan hanya tahu omsetmu turun, jangan hanya tahu suamimu berubah, jangan hanya tahu kankermu hari ini sudah stadium 4, tapi mulailah belajar mengatasi ketakutan. Saudara katakan, aku tahu kalau sampai hidupku hari ini mengalami proses, itu karena Tuhan baik, supaya Tuhan memurnikan imanku seperti emas. Dan aku tidak akan takut menghadapi tantangan, karena aku punya penebus yang hidup. Dan aku tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal, di balik rencana kita yang gagal babak belur hari. Amin saudara. Yuk lihat satu persatu, setelah itu kita selesai cepat. Ya, bagaimana kalau yang pertama, Tuhan itu tahu jalan hidup saudara dan saya. Yang pertama, yuk imannya diuji. Kita lihat aja PowerPoint-nya supaya cepat ya. Saudara lihat, hari ini iman diuji itu Ayub tahu akhirnya. Jadi ketika saudara diuji itu karena imanmu makin dimurnikan seperti emas. Bahkan ketika saudara diuji lewat jalan hidup yang gak enak, jalan hidup keluar dari zona nyaman, supaya kita makin mengenal siapa Tuhan. Itu di ayatnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Setiap kita dipaksa punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Orang kalau nggak punya pengalaman pribadi, jatuh cintamu itu nanti nanggung sama Tuhan. Saya bisa jatuh cinta sama Tuhan, serius sama Tuhan, itu sejak saya mengalami proses yang punya sekolah kehidupan bersama Tuhan. Dan saya melihat Tuhan pelihara hidup saya, anak-anak saya, di tengah masa-masa yang kelam sudah saya lewati, saudara. Saya sudah punya cucu 1, anak menikah 1, dapat mantu yang baik-baik. Orang memprediksi bahwa ketika saya hancur, anak-anak hancur. Semua orang memprediksi sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing orang. Orang berkata, nanti lihat ya, pacaran pasti ganti-ganti, seks bebas. Saya melihat 3 anak saya semua pacarannya setia. Anak saya menikah pacaran 10 tahun. Tahun depan anak saya nomor 2 menikah, pacaran sudah 7 tahun. Nanti tahun depan 8 tahun.
Anak saya yang ketiga pacaran sudah 5-6 tahun. Tidak pernah mereka yang dinamakan prediksi apa kata orang. Kenapa? Karena waktu saya melayani Tuhan, Tuhan selalu berkata, kamu setia aja, hidup benar. Karena keturunan orang benar itu pasti aku berkati, termasuk jodoh-jodohnya. Walaupun dunia berkata sulit, tapi yang aku lihat keturunan orang benar. Waktu saya belajar menjadi orang benar, disakiti ngampuni, disakiti tetap setia. Di situ saya melihat apa yang saya tabur bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Saya berinvestasi mengumpulkan tabungan buat anak cucu saya seperti Ayub. Sampai bisa melihat 4 keturunan hidup bahagia. Siapa yang gak kepingin? Mungkin saudara berpikir kita ninggalin kebahagiaan sama anak itu warisan uang yang gak habis 7 keturunan. Banyak orang ketika mati keturunan, kemarin sampai membahas waktu itu kumpul-kumpul, banyak orang yang gak habis 7 keturunan ketiga habis total. Tapi waktu kita meninggalkan warisan abadi, warisan orang benar, itu kekal selama-lamanya. Mungkin mati gak ninggalin rumah besar, rumah gedung, tapi warisan orang benar. Firman Tuhan berkata, keturunan orang benar selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Berikutnya iman diuji, yang kedua makin kenal Tuhan, yang ketiga makin alami Tuhan secara nyata. Yaitu apa? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Berarti hari ini kalau iman diuji, tenang aja, kita makin dimurnikan, kita makin ngalami Tuhan secara nyata, kita makin mengenal Tuhan. Jangan takut, yang hilang Tuhan pasti kembalikan lipat. Waktu kita tahu iman kita timbul dulu. Jangan nuntut 2 kali lipat tapi imannya tidak timbul-timbul seperti emas. Kalau hidupmu hanya diombang-ambingkan masalah, Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, orang yang diombang-ambingkan masalah yang timbul tenggelam, jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi waktu saudara timbul seperti emas, imannya emas, dapat sesuatu yang Tuhan gantikan lipat, dan kita makin mengenal Tuhan bukan hanya ATM Satpam Sinterklas, tapi kita mengenal Tuhan itu Tuhan yang baik, yang selalu ada di samping saudara. Amin. Berikutnya, yuk yang kedua, 1 poin lagi kita selesai. Penebus yang hidup, Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya hari ini mungkin semuanya boleh diizinkan Tuhan. Apa yang hari ini terjadi dalam hidup saudara, kalau sampai hari ini kau belum lihat jalan keluar, itu semua dalam pengendalian Tuhan. Tuhan bicara buat iblis, semuanya boleh habiskan. Artinya hari ini mungkin engkau lagi diuji, Tuhan bilang dihabiskan semua, miliknya habiskan, tapi satu nyawanya tetap aku yang pegang kendali. Hari ini percayalah, Tuhan tetap pegang kendali, hidupmu tidak akan hancur. Yang dihabiskan cuma apa yang selama ini melekat di hatimu. Dulu hati saya isinya bukan Tuhan, karena saya punya suami yang baik, yang bisa memenuhi kebutuhan saya, tidak pelit, yang cinta. Di situ hati saya isinya cuma suamiku, dan suami saya jadi Tuhan saya. Makanya di mana ujian terjadi, pasti posisi sesuatu yang melebihi Tuhan. Tuhan bisa lihat nggak? Kalau khawatirmu tentang uang, berarti hatimu hanya ada uang. Kalau kita hatinya ada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir tentang apapun. Khawatir tentang anak, prosesnya pasti anak. Khawatir tentang kesehatan, prosesnya. Yang penting Tuhan itu mau posisi hati kita itu tetap buat Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain yang melebihi porsinya Tuhan di hatimu. Itu akan jadi proses. Makanya Tuhan bilang sama iblis, habiskan semua miliknya. Dan iblis pilih, oh ini hatinya selalu khawatir kesehatan, proses jalan.
Oh ini selalu khawatir tentang duit. Habis. Saya selalu khawatir tentang suami. Setiap hari doa saya dulu waktu sonanya. Sampai saya ini orangnya jaim, saudara. Satu kali ada KKR di gereja. Pendetanya bilang gini, siapa yang paling takut kehilangan seseorang yang dicintai? Saya nomor 1, saudara. Nggak pilih lihat jaim. Saya nomor 1. Karena setiap hari saya paling takut ditinggal suami saya. Karena saya merasa tidak bisa apa-apa. Saya merasa dia adalah provider saya, penyedia saya, bukan Tuhan. Tapi lewat 15 tahun, walaupun saya hari itu mengalami badai yang besar, 15 tahun hidup saya bukan jadi ekor, tapi Tuhan yang nyata menjadikan saya hidup jadi kepala bukan ekor, naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga yaitu Tuhan buka berikutnya. Ayub, ya Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Tuhan menetapkan langkah kita. Yang ketiga, penebus hidup yaitu Tuhan berdaulat. Artinya dia memberi, dia mengambil, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi kalau kita tahu penebus hidup, maka tenang aja, Tuhan pegang hidup saudara. Tuhan tahu kok jalan hidup 1 jam ke depan, dia sudah tahu. Tenang aja. 2 hari, 2 tahun di masa suka, Tuhan sudah tahu. Tidak usah takut. Kalau dia penebus yang hidup, dia sudah tahu bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi jangan takut. Apa yang hari ini diizinkan hilang, nanti suatu kali Tuhan kembalikan. Saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi sempat saya dengar orang bilang, Bu, saya ini nangis 10M. Saya juga pernah. Waktu itu saya terlalu berambisi, takut hidup saya ditutup jalan hidupnya. Karena saya melihat suami saya sudah mulai berubah. Saya mulai ambil investasi. Investasi seolah-olah saya mampu, habis ludes. Hari itu saya nangis dengan uang yang ludes tabungan saya masih harus mengganti uang teman saya. Saya jual aset saya, itu pun masih belum cukup, saudara. Tapi Tuhan itu ajaib. Tadi saya cerita bagaimana cara Tuhan memberkati saya, mengembalikan yang hilang dengan cara ada seorang Pak Haji. Ya, waktu itu dia butuh uang. Tiba-tiba Pak Haji itu kejar saya. Saya itu tidak kenal seorang haji. Ya, dia butuh uang, anak-anaknya waktu itu butuh uang untuk bayar judi, hutangnya anaknya. Jadi dia kejar saya, padahal saya itu tidak kenal sama Pak Haji ini. Bu, tolonglah Bu, belilah rumah saya. Tempat usaha, tempat tanahnya dia. Di situ ada rumah walet juga. Hari itu saya beli, waktu saya beli, saudara, tidak kelihatan bahwa ini tanah akan menjanjikan, tapi rasa kasihan. Dengan uang yang ada sisa, saya beli tanah Pak Haji 1 meter cuma 800.000 waktu itu, saudara. Saya beli. Apa yang Tuhan kembalikan dari kerugian saya? Tuhan tiba-tiba, waktu setelah saya beli tidak lama, tiba-tiba yang namanya pelabuhan laut itu bisa dipindah di dekat tanah. Dibangunlah jalan yang luar biasa, tol semuanya. Dan waktu tanah 800.000 itu Tuhan buat nilai tanahnya berlipat-lipat sampai 6-7 kali lipat. Dan Tuhan kembalikan kerugian saya yang berlipat-lipat, malah masih surplus. Kalau manusia logika mikir nggak gimana cara mengembalikan, tapi saudara percayalah, Tuhan itu penebus yang hidup. Dia sudah tahu jalan hidup kita di depan. Dia tahu bahwa dia pegang kedaulatan. Kerugianmu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun buat cerita ya orang benar. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Bagaimana rencana Tuhan tidak pernah gagal. Baca Ayub 23 ayat 13 dan 14. Setelah itu kita selesai. Ayub 23 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. Tetapi apa saudara, hari ini kalau rencana kita gagal, kita harus tahu, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Berikutnya, apa yang dikehendakinya pasti dilaksanakannya juga. 14. Karena ia
menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal serupa itu yang dimaksudkan. Jadi kita harus tahu, kita manusia debu. Jangan pernah menyesali diri, menyalahkan diri. Saya dulu menyalahkan diri saya. Tuhan, kalau rumah tangga saya sampai gagal, saya menyesal. Kenapa dari dulu kok saya tidak taat sama Tuhan? Dulu sudah dikatakan jangan suka menghakimi suami, jangan suka maki suami, jangan suka marah suami. Saya tidak nurut, saudara. Saya anggap itu dosa sepele. Tapi tanpa saya sadari, waktu saya melawan firman Tuhan, apa yang saya tabur saya tuai. Saya menyesali diri saya menyalahkan diri saya. Kegagalan ini karena saya, Tuhan. Bodohnya saya jadi istri yang hari itu tidak banyak nuntut minta apa-apa. Waktu posisi saya dalam keadaan badai rumah tangga, saya nggak punya aset atas tanah saya. No. Saya nyalain diri saya, Tuhan, kenapa saya terlalu tulus jadi seorang istri? Saya diberikan aset apapun saya nggak mau. Saya bilang nggak perlu, yang penting kamu pelihara saya sama anak-anak. Manusia bisa berubah. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya tahu saya manusia biasa yang dengan keterbatasan yang nggak bisa lihat 1 jam 1 detik ke depan. Saya nggak bisa baca hati manusia, termasuk suami saya. Di situ Tuhan berkata, rencanamu boleh gagal, tapi aku tidak pernah gagal rencanamu atas hidup orang benar. Aku tidak pernah berubah sekalipun suamimu berubah setia. Aku tidak pernah bisa dihalangi dengan apa yang diperbuat suamimu. Tidak akan pernah menghalangi masa depan orang benar. Aku tidak akan pernah hari ini tidak menyelesaikan apa yang jadi ketetapanku. Sekali aku berkata bahwa ketetapan orang benar pasti keluar lebih dari pemenang. Ketetapan orang benar akan membuat segala sesuatu indah. Itu yang akan aku mengambil. Hari itu kekuatan firman membuat saya seperti vitamin, saudara. Kayak saya di booster, saudara. Hari itu saya sudah berkata, Tuhan, apa artinya hidup? Saya ingin mati, saudara. Saya lihat semua yang saya lihat di depan, semua gelap. Tidak ada yang bisa saya lihat, saya andalkan selain hanya Tuhan yang datang dalam hidup saya, yang berkata hari itu Tuhan berkata, rencanamu bisa gagal karena manusia itu debu, maklum, tidak apa-apa. Tidak usah menghakimi hidupmu bahwa ini semua karena kau menyalahkan hidupmu. Tapi lihat, aku Tuhan Allah yang tidak pernah gagal. Hari ini yang penting kau berbalik, bertobat, tinggalkan semua dosa. Hiduplah mulai takut akan aku. Di situ ketika